One, two, three. Mengawali 2021, dampak pandemi virus corona masih terasa. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih sehingga permintaan domestik masih lemah. Ini tercermin dari inflasi Indonesia yang kembali merosot. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan inflasi Februari 2021 mencapai 0,10% secara month-to-month. Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan pencapaian 0,26% pada bulan sebelumnya. Kepala BPS Suharyanto mengatakan inflasi Februari disebabkan oleh kenaikan beberapa komoditas pangan, mulai dari kenaikan harga cabai rawit hingga ikan segar. Dari hasil survei BPS yang dilakukan di 90 kota, didapati 56 kota menghadapi inflasi, sedangkan 34 kota dalam posisi deflasi pada Februari 2021. Para ekonom di Bank Investasi Kenamaan asal Jerman Deutsche Bank memberikan ramalan yang mengkhawatirkan soal inflasi dan kenaikan inflasi ini bisa menjadi bom waktu yang memicu krisis. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi terjadi sebesar 0,11% pada Maret 2019. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,86%. Selain inflasi tercatat sebesar 0,11%, Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat indeks harga konsumen atau IHK sebesar 135,87. Dari 82 kota IHK, 51 kota mengalami inflasi dan 31 kota mengalami deflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Novitasari dengan NIM 11910623407 dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro dosen pengampu Ibu Salmiah SPD MPDE. Baiklah, sesuai dengan judul, saya akan membahas mengenai uang dan inflasi. Apa itu uang? Menurut KBBI, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang sah. Dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penyimpanan nilai atau store of value, yang mana masyarakat memegang uang untuk membelanjakannya nanti. Kedua, sebagai unit hitung atau unit of account. Uang menunjukkan berapa harga barang dan jumlah hutang. Ketiga, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Bagaimana pemerintah mengontrol uang? Ya, pemerintah mengontrol uang menggunakan kebijakan moneter. Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang dalam menetapkan kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter dapat berupa 1. Operasi pasar terbuka. Apabila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Namun, apabila membeli SBI, maka akan menaikkan jumlah uang yang beredar. Kedua, discount rate. Apabila menaikkan suku bunga,
maka akan mengurangi jumlah uang beredar karena masyarakat lebih memilih untuk menabung. Apabila menurunkan suku bunga, maka akan menaikkan jumlah uang beredar karena masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan uangnya. Ketiga, cash ratio. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Apabila bank sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menaikkan jumlah uang beredar. Yang keempat, credit selective control. Ada dua, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Kredit ketat digunakan untuk mengatasi inflasi dengan cara mempersulit syarat-syarat pengajuan kredit. Kredit longgar digunakan untuk mengatasi deflasi dengan cara mempermudah syarat-syarat pengajuan kredit. Apa itu inflasi? Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi merupakan suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Umumnya, inflasi menjadi penyebab menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi, dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Jika naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Yang disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Dan dapat juga dikatakan kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini dikarenakan bisa saja harga naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut sebagai inflasi. Jadi, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut inflasi. Adapun beberapa penyebab terjadinya inflasi, inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum, penyebab inflasi ialah terjadinya kenaikan permintaan dari biaya produksi. Dan berikutlah beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Penyebab terjadinya ini meningkatnya permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, meningkatkan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya barang untuk swasta. Kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik. Ketiga, tingginya peredaran uang. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Hal ini dapat menyebabkan inflasi. Dampak dari inflasi, yang pertama nilai uang turun, kedua menurunkan minat menabung, ketiga kekacauan ekonomi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi di tahun 1998. Adapun dua kebijakan agar tidak terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang mana berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah.
Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi dengan mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengeluasan dan distribusi barang. Kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Menurut penelitian Bank Dunia di tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya berpenghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya seperti yang ditanyakan oleh Safina Zaini, kenapa sih kita nggak cetak uang sebanyak-banyaknya? Kan negara kita bisa menjadi kaya. Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri atau biasa disebut sebagai inflasi. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi? Misal dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Karena jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak merubah apa-apa kecuali menurunkan dalam kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, salah satu negara di dunia ini mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan, yaitu adalah negara Jerman, yang mana setelah kalah pada Perang Dunia Pertama, ia harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya uang di sana, uang dipakai untuk mainan, bahkan ditempel di dinding untuk dijadikan hiasan di rumah. Itulah sejarah dari inflasi negara di dunia. Jadi, semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum dan dapat membuat kita masuk penjara. Baiklah, sekian presentasi saya dari materi yang saya bahas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, teman-teman.